Dan ini bisa menetas lagi ini kalau kita biarkan lagi selama, dan ini juga terdapat sangat banyaknya untuk pipolannya. Jadi biasanya lebah drone atau lebah pejantan itu akan muncul ketika lagi itu, biasanya akan menjadi lebah yang super atau koloni super. Jadi untuk usia lebah drone itu hanya sekitar, itu pun kalau tidak membuahi sang ratu atau tidak berkawin dengan ratunya. Oke teman-teman, jadi untuk di video kali ini saya akan mengecek salah satu dari kotak budidaya lebah kita lagi nih. Jadi ini untuk kotak ini baru sekitar beberapa bulan ini baru kita pindah ke kotak ini, atau kita baru dapat, tapi kita sudah cukup lupa ya. Dan kalau nggak salah ini dulu juga sempat ada videonya dari awal kita mempolang di alam ya. Dan untuk sekarang ini setelah beberapa bulan, kurang lebih untuk sekarang ini mungkin hampir 2 bulanan, dan akan saya coba cek lagi ya. Mudah-mudahan sudah membuat sarang, dan kita pastikan untuk sosok sang ratunya ini masih bisa produktif ya, yaitu dengan kita mengecek masih ada telurnya atau tidak ya. Jadi makanya untuk sekarang ini akan saya coba cek, mudah-mudahan nanti bisa ada sarangnya dan untuk ratu masih bisa aktif ya. Jadi langsung kita coba buka dulu. Dan ini untuk kotak ini itu hasil kita polang di alam itu ya. Jadi kita coba lihat ya untuk bagian lebahnya. Nah, jadi untuk kondisi kotaknya itu seperti ini. Jadi ini kita coba ambil dulu beberapa frame. Dan ternyata ini sudah ada sarang ini. Jadi ini sarang yang masih kecil, karena memang belum terlalu lama ya. Dan untuk koloni ini juga belum super ya, atau belum menjadi koloni yang banyak. Nah, jadi kita coba ambil lagi. Nah, jadi seperti ini untuk kondisinya. Untuk sarang ini masih ada yang sangat kecil, sarang baru. Jadi seperti ini untuk sarang, masih sarang sangat kecil. Dikarenakan memang ini belum terlalu lama ya untuk kita pindah ke sini. Dari awal kita pulang di alam. Jadi kita coba lihat dari dekat ya. Nah, jadi seperti ini untuk kondisinya. Jadi baru ada 3 atau 4 sarang ini yang dibikin oleh lebahnya. Jadi ini pas dulu awal kita pindah itu belum kita pasangin sarang sama sekali, yaitu karena di lubang pohon dulu ya. Dan bisa dilihat ya untuk kondisi koloni memang tidak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu super. Makanya kita akan ambil satu untuk memastikan untuk sosok sang ratunya ini itu masih aktif atau tidak ya. Karena nanti kalau sudah tidak produktif atau sudah tidak aktif ya, kita bisa dengan donor ratu baru ya, atau kita regenerasi. Nah, jadi seperti ini untuk kondisi lebah dari jenis Apis cerana ya. Dan ternyata ini setelah saya ambil satu sarang ini, di dalam itu sudah ada telur ya, telur ratu. Jadi untuk telur ratu itu sangat kecil itu ya, yang warnanya putih. Yang ini tuh warnanya putih-putih itu. Jadi ini adalah telur sosok sang ratu ya. Dan ini bisa menetas lagi ini kalau kita biarkan lagi selama kurang lebih 21 harian itu biasanya akan menetas dan akan menjadi lebah pekerja yang baru atau koloni baru. Dan kalau ratu masih aktif itu ya, itu bisa menjadi koloni lebah yang baru ya. Tapi beda halnya lagi kalau dengan ratu yang sudah tidak aktif atau sudah tidak produktif ya. Itu biasanya dalam satu titik sarang ini ya, atau satu lubang sarang ini, itu biasanya terdapat dari beberapa telur itu ya, sampai 3 atau 15-an telur. Dan itu biasanya akan menjadi lebah drone ya, atau lebah pejantan kalau ratu yang sudah tidak bagus ya. Jadi minimal untuk ratu lebah Apis cerana ini ya, kalau setahu kami itu ya, untuk masih produktif atau masih bagus itu ya, itu biasanya di umur-umur 2 tahun sampai 1 tahunan ya. Dan nanti kalau setelah sudah sekitar 3 tahun mau 4 tahun
itu biasanya untuk sosok sang ratu ya, itu biasanya tidak seaktif sekarang ini. Jadi usianya sang ratu itu masih produktif atau masih bagus-bagusnya itu hanya sekitar 3 tahunan. Dan setelah 3 tahun itu berlalu atau mau menginjak dengan 4 tahun, biasanya ratu itu sudah kurang aktif ya. Jadi makanya kita harus regenerasi dan ratu baru ya, atau kita donor lagi. Dan ini sarang yang kedua ya, di urutan yang kedua tadi. Jadi kita coba cek satu lagi. Jadi kalau untuk yang satu ini agak lebih bagus ini. Kalau untuk yang satu ini sudah cukup lebar, dan ini juga terdapat sangat banyak ya untuk pipolannya, yaitu pakan lebah itu ya. Dan untuk telur ini malah lebih banyak ya dari yang tadi itu. Jadi ini belum ada lebah drone-nya nih, atau lebah pejantan. Jadi biasanya lebah drone atau lebah pejantan itu akan muncul ketika lagi banyak makanan ya di dalam kotak ini ya, yaitu seperti pipolan dan sumber nektar. Jika itu masih melimpah atau tercukupi, maka lebah drone itu akan muncul. Dan kemunculan lebah drone itu biasanya akan membuahi sang ratu atau berkawin dengan sang ratu. Dan setelah itu lebah drone itu akan mati setelah membuahi sang ratu. Dan kalau lebah drone itu tidak mau berkawin atau tidak mau membuahi sang ratu, itu biasanya jangka hidupnya itu sekitar 3 bulan itu bertahan hidup. Dan setelah 3 bulan itu berlalu ya, lebah drone itu akan mati mati dengan sendirinya. Jadi untuk usia lebah drone itu hanya sekitar 3 bulanan. Kalau itu pun kalau tidak membuahi sang ratu atau tidak berkawin dengan ratunya. Jadi kalau sudah kawin itu lebah drone akan mati. Dan kalau lebah pekerjanya ini itu bisa lama ya. Dia akan mati hanya ketika menyengat atau terkena penyakit. Jadi seperti itu. Jadi kita sambil ngecek dan juga kita sambil sharing-sharing berdasarkan pengalaman kami mengenai dunia perlebahan yaitu dari jenis apis cerana, atau kalau di tempat kami ini biasa yang disebut dari tahun unduan. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi yang terpenting kita cek tadi itu sudah ada telurnya itu ya. Jadi sudah memastikan untuk ratu itu masih aktif bertelur, sehingga kita pelihara lagi sekitar kurang lebih ada beberapa bulan lagi atau mungkin 6 bulanan lagi ya. Itu biasanya akan menjadi lebah yang super atau koloni super. Dan untuk kondisi kotak juga masih aman, masih bersih ya. Jadi usahakan ya, mungkin buat teman-teman yang baru-baru ingin mulai membudidaya lebah ya, sebelum membudidaya lebah itu alangkah bagusnya teman-teman bisa tanam bunga dulu sebanyak mungkin. Tujuannya supaya untuk ketika kita sudah membudidayakan lebah itu pakan lebah ini sudah tercukupi seperti sumber nektar dan juga pipolennya. Karena kalau kita membudidayakan lebah itu dengan jumlah yang banyak ya, dan itu kekurangan asupan vegetasi, untuk perkembangan lebah ini juga tidak bagus ya. Lama-kelamaan akan bermigrasi atau kabur. Jadi makanya kalau kita ingin membudidayakan lebah itu dengan kotak yang jumlahnya banyak itu memang kita harus sering-sering cek juga, dan kita pastikan untuk tempat di sekitar atau lingkungan di sekitar itu masih banyak ya terdapat dari tanaman bunga-bungaan, yaitu untuk lebah itu bervegetasi. Contoh seperti bunga kelapa, bunga sengon, bunga tela itu dan bunga jagung kalau lagi musim jagung, bunga kopi, dan masih banyak lagi dari jenis-jenis tanaman untuk lebah itu bervegetasi. Dan untuk di video kami yang sebelumnya kami juga sudah sempat upload juga ya, atau kita bahas juga untuk tanaman apa aja yang untuk lebah itu bervegetasi. Dan untuk di video yang kemarin itu juga sempat kita buatin juga ya tanaman yang bagus untuk lebah itu bervegetasi itu ya. Jadi seperti ini untuk kondisinya cukup bagus ya. Padahal ini belum terlalu super untuk koloninya, tapi karena memang untuk lebah ini cukup aktif banget, sehingga untuk perkembangannya lumayan cepat ya. Jadi baru beberapa bulan kita coba budidayakan,
atau saya ternakan ya, ternyata untuk sekarang ini sudah lumayan bagus ya. Tapi itu pun juga tidak selalu berhasil ya. Kita juga sering banget dulu mengalami banyak kegagalan ya. Yaitu sekitar 6 bulanan yang lalu ya, kita banyak banget sudah membudidayakan beberapa kotak itu ya. Itu banyak yang kabur ya, kalau dulu. Karena memang dulu kita masih belajar dan belum tahu banget. Tapi seiring waktu kita berjalan ya, dan kita terus mencoba dan mencoba, akhirnya sekarang kita menemukan caranya tersendiri. Yaitu caranya seperti yang ada di video-video kita ini. Nah, jadi seperti ini untuk kondisi sekarang ya, dan ini mudah-mudahan kedepannya makin aktif lagi dan bisa menjadi lebah super lagi ya. Jadi mungkin hanya seperti ini, dan buat teman-teman ya atau sahabat-sahabat para pembudidaya lebah yang sudah menonton ya, saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga video ini bisa menginspirasi atau memberi manfaat untuk kita tentunya sebagai pemula. Dan jika ada salah kata dari saya mohon maaf ya, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.